Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, materi setelah PTS, ini ada materi baru yaitu teks biografi. Apa sih itu biografi? Mungkin kalian pernah dengar atau pernah belajar ya. Yuk silakan disimak materi berikut ini. Pengertian biografi. Nah, biografi ini istilahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu biographia. Bahasa tersebut diserap ke dalam bahasa Latin dan Perancis sekitar abad ke-17. Istilah biografi merupakan gabungan dari kata bios yang berarti hidup dan graphen yang berarti menulis. Berdasarkan istilah tersebut, biografi dapat diartikan tulisan tentang hidup. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi memiliki arti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulisnya. Berdasarkan sisi penulis, di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, autobiografi. Autobiografi ini riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua, yaitu biografi. Biografi ini riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, berdasarkan izin penulisan, ini juga terbagi menjadi dua. Ada autoris biografi. Ini biografi penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Yang kedua, unauthorized biography. Biografi ini penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh tersebut. Karena biasanya penulisan ini terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Kemudian ciri-ciri teks biografi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, teks biografi ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup seorang tokoh. Yang kedua, teks biografi juga memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seorang tokoh. Yang ketiga, teks biografi biasanya digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Yang keempat, penulis dan pembaca dapat mencontoh tokoh tersebut. Selanjutnya, struktur teks biografi. Struktur teks biografi ini ada 3. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah tokoh yang diceritakan. Nah, di sini biasanya informasinya berkaitan dengan siapa tokohnya, kapan, di mana, dan mengapa. Struktur yang kedua yaitu kejadian penting. Nah, kejadian penting ini seluruh peristiwa disusun secara kronologis ya, menurut urutan waktu dan kejadian-kejadian utama yang dialami si tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini berisi komentar, evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai segala rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Baiklah, kita langsung ke contoh analisis struktur teks biografi yang berjudul Biografi B.J. Habibie. Nah, teks B.J. Habibie ini ada di buku paket kalian, bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 210 ya. Nah, di sini kita analisis strukturnya. Di paragraf pertama, di sini ada kutipan teksnya, ini merupakan paragraf pertama. Nah, ini merupakan orientasi, karena bagian ini menceritakan siapa Habibie. Nah, bisa kita lihat di sini ya, menjelaskan tentang siapa Habibie sebenarnya. Nah, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mul Baharudin Yusuf Habibie. Beliau ini dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal.
Nah, ini semua menceritakan tentang latar belakang tokoh ya. Tokohnya yaitu B.J. Habibie. Maka paragraf pertama ini termasuk bagian struktur orientasi. Selanjutnya, kita analisis paragraf kedua. Nah, paragraf 2 ini karena struktur yang kedua adalah kejadian penting, berarti peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan masuk ke dalam struktur kejadian penting. Nah, di sini ada paragraf 2 sampai 13. Ini merupakan seluruh peristiwa, rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh. Bisa kalian baca lebih lengkapnya di buku paket ya. Nah, di sini Ibu hanya mengambil paragraf 2 dan 13. Jadi, paragraf 2 sampai 13 ini merupakan kejadian penting. Bisa kita lihat di sini di paragraf 2. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, di paragraf ke-13, di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang susunan kedudukan DPR MPR. Nah, ini semua kejadian dan pencapaian yang dialami oleh si tokoh tersebut. Jadi paragrafnya yang merupakan kejadian penting bukan paragraf 2 dan 13 saja ya, tapi paragraf 2 sampai dengan 13. Bisa kalian baca lengkapnya di buku paket kalian. Selanjutnya, ini struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Tadi kan reorientasi ini merupakan pernyataan kesimpulan ya sebagai penutup. Nah, ini adalah paragraf terakhir, paragraf ke-14 yang merupakan reorientasi. Di sini turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai. Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, ini merupakan bagian struktur reorientasi. Terima kasih sudah menonton dan menyimak materi teks biografi ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.